Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Kesar Caniago. NPM saya 2010012111010. Kelas saya IH atau 2A. Dosen pembimbing Dr. Sanijar Febri Haryati, R.Sh. MH. Sejarah Ketatanegaraan BPUPKI dan Detik Proklamasi. Pembentukan BPUPKI. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan dibentuknya suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Dokuritsu Jombi Chosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia. A. Sidang 1 yang berlangsung selama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidang ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno mengucapkan pidato tentang 5 asas yang dikenal dengan istilah Pancasila. B. Sidang 2 yang berlangsung selama 10-17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua ini merupakan kelanjutan sidang panitia kecil. Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi UUD 1945. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut Dokuritsu Jombi Inkai yang diketuai Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang karena pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Peristiwa sekitar proklamasi. A. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda AL, Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. B. Perumusan teks proklamasi. Setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing, rombongan kemudian menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang sekarang merupakan perpustakaan nasional. Hal itu juga disebabkan Laksamana Tadashi Maeda telah menyampaikan kepada Ahmad Subarjo sebagai salah satu pekerja di kantor Laksamana Maeda bahwa ia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah ketatanegaraan. Secara garis besar, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, periode 5 Juli sampai sekarang. Pembahasan. A. Periode pertama yang berlangsung pada 17 Agustus 27 Desember 1949. UUD yang berlaku adalah UUD 1945, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, pasal 1 ayat 2 yang berdaulat adalah rakyat dan dilakukan MPR yang memiliki wewenang antara lain menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat, mengubah UUD. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden.
Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR sehingga DPR tidak dapat memberhentikan presiden, demikian sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kedudukan DPR dan presiden sama-sama kuat. B. Periode kedua yang berlangsung pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Kekalahan Jepang dari sekutu mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia. Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya, dengan semboyan sekali merdeka, tetap merdeka. Menyadari hal itu, Belanda mencari cara lain, yaitu dengan memecah belah Indonesia dengan membantu negara-negara kecil. Puncak dari perselisihan Indonesia-Belanda diadakan KMB, Konferensi Meja Bundar, pada 2 November 1949, yang isinya didirikan negara-negara RIS, penyerahan kedaulatan kepada RIS, didirikan uni antara RIS dan kerajaan Belanda. C. Periode ketiga yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya tinggal 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Akhirnya mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 19 Mei 1950. Kemudian dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlaku Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Jalan yang ditempuh untuk memperlakukan Undang-Undang Dasar 1950 dengan menggunakan pasal 190, 127A, dan pasal 191 ayat 2 UUD RIS tentang perubahan Undang-Undang Dasar, maka dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Lembaran Negara RIS 1950 Nomor 56 resmilah UUD RIS 1950 pada tanggal 7 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 bersifat sementara. Ini disebabkan karena badan yang menyusun UUD 1950 merasa dirinya kurang representatif, sama halnya dengan badan yang menyusun UUD 1949. Di bawah UUD 1950, sebagai realisasi dari pasal 134, telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955. Untuk memilih anggota konstituante, pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Tanggal 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah konstituante. Sementara konstituante yang telah bersidang belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan untuk mengatasi hal tersebut. Pada tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno konstituante yang berisi anjuran agar konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia. D. Periode keempat yang berlangsung dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekret ini adalah Stat Not Rec. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang mana adalah pelaksanaan dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara Nomor 11 MPRS 1966 Jo No XL2 MPRS 1968. Hasil dari pemilihan umum tersebut tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat
dan pada tanggal 1 Oktober 1972, Majelis Permusyawaratan Rakyat dilantik pula. Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara. Kesementaraan ini disebabkan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar dan ini belum pernah dilakukan. Walaupun Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum telah dilantik dan kemudian bersidang pada tahun 1973. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.